A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maknanya kalau udah la nabiyya ba'da artinya tidak ada nabi setelah Rasulullah. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku nabi setelah Rasulullah, sudah dipastikan bahwasanya nabi palsu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini di hari ke-27 Ramadan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, kebayang banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal sebelum berjumpa pada bulan suci Ramadan. Kebayang banyak keluarga kita yang tidak dikasih kesempatan lagi atau kontraknya telah habis oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Maka kita pun sama. Tidak ada yang bisa ngejamin kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Tidak ada yang bisa ngejamin juga kita bakal dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di bulan suci Ramadan selanjutnya. Maka dulu salafus shalih, para sahabat tabi'in itu ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan itu layaknya anak kecil yang dibelikan mainan oleh orang tuanya. Senangnya bukan main. Maka ketika Ramadan ingin pergi, itu sedihnya seperti kehilangan orang yang dicintai. Wah, luar biasa. Maka semoga dari pelajaran salafus salih ini kita belajar bahwasanya betapa berharganya bulan suci Ramadan ini bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Jamaah Masjid Al-Abbas rahimakumullah. Allah memberikan kita banyak limpahan nikmat yang mana Allah ibaratkan seperti kita menuliskan di atas kertas ya. Seandainya lautan di dunia ini dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan pena atau kertasnya dan ditambah 7 kali lipat lagi, maka la tuhsuha, nikmat Allah nggak bakal bisa dihitung dengan itu. Bayangin coba, nikmat melihat, nikmat ngedengar, nikmat berbicara. Tapi masih ada aja hamba Allah yang ingkar dengan nikmat Allah. Dengan cara apa? Dia berpuasa tapi dia tidak sholat. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kewajiban Allah itu kita pilih-pilih sesuka hati kita. Oh, ini aku pengen puasa tapi nggak mau sholat. Oh, ini aku pengen bayar zakat tapi nggak mau sedekah. Kurang lebih seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata enggak hanya manusia yang bisa memiliki rasa rindu terhadap manusia lainnya. Surga pun bisa memiliki rindu kepada 4 golongan ini. Apa aja? Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimu fi syahri Ramadan. Surga itu rindu dengan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Dalam salah satu kisah, orang yang dia memiliki nazar bahwasanya kalau dia sembuh dari sebuah penyakit, dia bakal minum yang namanya muntah anjing. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya ketika penyakitnya sudah sembuh, nazar itu dilaksanakan.
Ketika dilaksanakan, ketika dia minum muntah anjing, dia muntah juga, nggak sanggup dia minum muntah anjing. Akhirnya dia mencoba untuk bertanya kepada Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan? Taruhlah gelas di atas rumah orang yang nggak pernah baca Al-Quran dan tunggu sampai hujan. Dan air itu boleh kamu minum dan selesai nazarmu. Artinya apa? Rumah orang yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sama seperti muntah anjing, kurang lebih seperti itu. Ngeri banget Bapak Ibu. Maka ketika ada hukuman bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, ada reward atau hadiah yang Allah berikan kepada orang yang cinta dengan membaca Al-Quran. Nanti di akhirat kelak, ketika kita sudah disortir sama Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih-pilih masuk surga, Allah bakal ngomong kurang lebih, Iqra wartaqi, baca maka naiklah. Maka dulu ketika saya di pondok diajarin, kalau kamu pengen dapat derajat surga yang paling tinggi di akhirat kelak, banyak baca Quran. Karena nanti Allah bakal ngetes kita di akhirat nanti, Iqra wartaqi, baca maka naiklah. Semua surga itu sama nikmatnya, cuma derajatnya aja yang berbeda. Dan derajat itu kita yang menentukan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang hafidz Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, ketika disuruh Allah mengulang di akhirat nanti, dia bakal lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus dibaca sama dia. Makin tinggi derajat surganya. Semoga kita bisa menjadi bagian dari ini. Selanjutnya yang kedua, wa hafizil lisan. Orang-orang yang menjaga lisannya. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah, barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka harus berkata baik atau diam. Kadang kita suka salah ketika bertetangga mungkin ya. Ketika kita mencoba berbicara, mungkin kita pikir apa yang kita bicarakan itu seru atau asik atau nyambung kepada tetangga kita. Padahal itu menyakiti hati saudara kita. Maka Rasulullah mengajarkan di sini alangkah baiknya kita berkata baik, ya hendaknya kita berkata baik. Maka kalau bisa lisan kita ini yang diucapkan hal-hal yang baik atau diam. Kenapa disuruh diam? Agar lidah kita ini tidak menyakiti hati saudara kita ketika kita berbicara. Maka dibilang apa yang lebih tajam daripada pisau atau pedang? Apa? Lisan atau lidah. Selanjutnya, wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, musik yang paling haram adalah ketika piring kita beradu dengan sendok kita, sedangkan tetangga kita di sebelah itu kelaparan. Kita kadang suka sedih. Ayo sumbang untuk Palestina. Ayo sumbang untuk Al-Aqsa. Ayo kita sumbang. Nggak salah. Tapi kita harus bisa ngejamin tetangga di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita itu terjaga. Makannya minimal. Kadang ini kita suka lupa. Sedekah ke yatim piatu di panti asuhan mana. Tapi tetangga kita sebelah itu kelaparan. Ini menjadi pengingat untuk kita. Karena nanti ketika kita meninggal, orang yang bakal ngangkat keranda kita, orang yang bakal menyolatkan kita, itu nggak lebih dan nggak bukan tetangga kita. Maka di sini Muhammad Aimul Ji'an memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Seandainya keluarga kita, tetangga kita sudah terpenuhi kebutuhannya, barulah kita mencoba memberikan rezeki kita keluar ke anak yatim, fakir, miskin, duafa, dan yang lain-lain. Ini menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita lalai dengan tetangga kita. Selanjutnya, yang terakhir, shaimu fi syahr Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada salah satu pintu yang Allah siapkan di surga nanti, ya salah satu pintu surga yang Allah siapkan namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini gak boleh ada yang masuk, kecuali dia orang-orang yang sangat gemar berpuasa, khususnya di bulan suci Ramadan.
Maka pada bulan suci Ramadan ini bisa kita terapkan nih. Gemar berpuasa. Pada saat berpuasa, kalau ada rezeki lebih, bagi takjil ke masjid. Ngelihat orang-orang di pinggir jalan kayaknya nggak mampu beli takjil, kita berbagi. Karena apa? Apabila kita memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Satu orang kita kasih makan, pahalanya buat kita. 2 orang, 2 itu pahalanya untuk kita. 3 orang, 3 itu pahalanya untuk kita. Dan seterusnya. Dan makin banyak lagi dan makin banyak lagi. Makanya Umar bin Khattab waktu itu ngasih segelas air minum sama orang yang berpuasa pada saat itu. Apa yang Umar bin Khattab katakan? Alhamdulillah, saya dapat pahala orang yang sedang berpuasa itu. Sekecil itu. Dan pahalanya sangat luar biasa. Maka surga merindukan 4 golongan orang ini. Yang pertama, talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, memberikan makan orang yang kelaparan. Dan yang terakhir, shaum fi syahr Ramadan, orang yang gemar berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Semoga Allah mempermudah kita untuk menjadi 4 golongan ini. Dan kita semua mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang tadi disebutkan. Wallahul muwaffiq, aqwa min thariq. Demikian yang dapat saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.